diberikan kesembuhan dan juga diberi ampunan gitu Pak. Jadi kita apakah seperti itu? Jadi kita masih diberi kesempatan walaupun sakit masih bisa memohon doa, memohon ampun gitu. Terima kasih. Iya. Jadi antara nikmat dan ujian, sakit dan sehat itu kan sebetulnya hanya seperti dua sisi mata uang. Mata uang punya dua sisi, satu sisinya itu adalah nikmat, satu sisinya adalah ujian. Satu sisinya adalah sehat, satu sisinya adalah sakit. Kita bisa mengatakan ketika dalam keadaan sehat, bisa mengatakan kita sedang sakit. Manakala hatinya itu nggak bisa dikontrol, hatinya itu nggak bisa dimanage, nggak bisa kelola, sehingga sehat pun rasanya sakit. Orang yang bisa mengelola hati, meskipun memang faktanya secara zahir kita mungkin sakit, tapi bisa mengelola, itu bisa menjadi nikmat. Jadi sehat dan sakit itu sebetulnya mindset. Sehat dan sakit itu sebetulnya tadi kita tinggal memandangnya yang mana, atau memandangnya nikmat atau memandangnya sebagai ujian. Kalau kita memandangnya dengan versi Quran, tidak ada yang menimpa kita orang yang beriman kecuali semuanya baik untuk kita. Ini kalau bahasanya hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa orang mukmin itu ajaib, kata Rasulullah. Ini bisa hadisnya dilihat di Riyadhus Shalihin. Ini tentang orang yang beriman, keajaiban orang beriman. Orang iman itu ajaib. Segi apapun itu baik, kata Rasulullah. Nikmat ya baik, susah ya baik. Karena apa? Karena semuanya itu bisa menjadi ladang pahala. Sehat yang menjadi ladang pahala, sakit yang bisa menjadi ladang pahala. Jadi tinggal kita kemudian mengelola hati, manage hati. Ya Allah, saya sedang diberikan ladang pahala melalui sabar. Dengan sakitku aku rela, ridho, aku tetap ikhtiar usaha sebagaimana engkau perintahkan, tapi saya rela apapun keputusan engkau, bahwasanya sakit ini adalah pintu ladang pahalamu yang engkau berikan. Dan ini boleh jadi ladang pahala yang murah, ladang pahala yang murah. Dengan kita sabar, ternyata pahala, pundi-pundi pahala itu justru mengalir kepada kita. Ketika kita dalam keadaan gembira, malah justru kadang orang gembira itu memberikan atau menjadikan sesat dan jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dua sisi ini sebetulnya sangat baik sekali. Bahkan baginda Rasulullah mengatakan bahwasanya sakitnya kita meskipun itu hanya panas, itu kafaratun min jami'iz dzunub. Jadi kafarat, penutup dari dosa-dosa kita. Itu diantara fadilah. Makanya kita harus punya mindset. Quran itu mengatakan apapun yang menimpa kita itu adalah baik bagi kita. Tidak ada yang jelek. Kenapa baik? Karena tadi semuanya menjadikan atau jadi ladang pahala bagi kita. Kalau kita ini lagi baik, ladang pahalanya kan mahal. Jadi misalnya kita lagi baikan sama istri, itu ladang pahalanya ya harus nyenengkan istri, mungkin pergi ke Semar, mungkin pergi ke mall, jalan-jalan. Itu kan butuh modal. Tapi kalau pas mungkin istri lagi nggak enak atau pasangan hidup kita lagi nggak enak, kita cukup sabar. Itu pahalanya sama dengan kita ngajak istri pergi ke Semar. Sama dengan pahalanya ketika kita ngajak istri jalan-jalan. Kalau jalan-jalan keluar uang, kalau pas istri lagi ngambek atau suami lagi ngambek, kita sabar, itu pasak pahala. Itu mirip. Makanya kemudian apapun yang menimpa kita itu, kata Rasulullah, adalah semuanya baik. Maka tinggal kita adalah punya cara, punya ilmu bagaimana memanage hati. Dan itu butuh ilmu dan butuh kesadaran, pengalaman. Mungkin kayak Pak Herman pengalamannya banyak ini. Mungkin bagaimana cara mengelola hati, bahkan
Kamdani ini mungkin bisa share bagaimana kita menumbuhkan itu dalam semua hal hidup kita. Karena ini kalau nggak disadari ya munculnya sifat basariah tadi. Wong sakit kok seneng, wong sakit kok enak. Karena apa? Karena nggak punya ilmu. Karena nggak punya ilmu, kemudian sesuatu yang zohir dijadikan sebagai justifikasi. Sesuatu yang tampak itu kemudian jadi ukuran. Padahal ukuran dengan sesuatu yang tampak itu fata morgana, menipu. Tapi kalau ukuran dengan ukuran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah itu sangat menenteramkan. Karena manusia tidak akan mungkin selamanya sehat, kadang-kadang dikasih sakit. Orang juga tidak mungkin senang terus, kadang-kadang dikasih susah. Makanya dua hal ini patut kita kelola terus. Saya kira itu Pak Jati. Mungkin ada yang mau menambahkan Pak Kun atau Pak Irman? Ini Pak, Oh enggak. saya pernah mendengar tausiah